وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesehatan. Pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan duduk kita di majelis yang mulia ini mendatangkan sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diangkatnya derajat kita dan insyaallah menjadi saksi yang terbaik pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita memasuki bulan Rabiul Awwal ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua untuk mengenali orang yang paling mulia, orang yang paling terbaik dari seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian yang terbaik dari Allah, yang merupakan karakter yang terbaik dan ciri fisik yang terbaik yang dimiliki oleh beliau. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah ayat 128 dan ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang mulia ini dengan kalimat yang luar biasa, yaitu menggunakan kalimat laqad. Laqad di dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebuah penguatan. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
terasa berat bagi beliau apa yang kalian rasakan. Jadi apa yang dialami oleh para sahabat, kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para sahabat, penderitaan yang dialami oleh para sahabat, ikut dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak tahan ketika melihat ada salah sahabat disiksa hanya gara-gara dia beriman kepada Allah. Beliau tidak kuasa, tidak tahan kalau ada salah sahabat yang ditindas karena imannya kepada Allah, seperti yang dialami oleh sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Bilal disiksa hanya gara-gara dia beriman kepada Allah, Rasul tidak kuat melihatnya. Rasul tidak tahan melihatnya. Bahkan beliau meminta kepada para sahabat, siapa yang ingin memerdekakan saudaranya untuk dia membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling pertama angkat tangan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakarlah yang memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Azizun alaihi ma anittum. Kemudian sifat yang dipuji atau karakter yang dipuji tentang Rasulullah SAW adalah hadisun alaikum. Dia begitu perhatian kepada kalian, mengharapkan keselamatan untuk kalian. Nabi SAW yang diingat bukan keluarga beliau saja, tetapi lebih dari itu adalah yang dilihat ummati, ummati, dan ummati. Itu yang diingat oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi umatku. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi umatku. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi umatku. Ini kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasul. Harisun alaikum, sangat mengharapkan keselamatan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan yang ketiga adalah beliau sangat menyayang, menyantun kepada orang-orang yang beriman. Berarti ada tiga pujian Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Pertama adalah azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua harisun alaikum, dan yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling darimu ya Rasulullah, kalau mereka tidak mau beriman kepadamu ya Rasulullah, faqul, maka ucapkanlah hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Dia. Aku bertawakal kepadanya, dan dialah Allah yang menguasai arsy yang agung. Dan itu berarti pujian Allah Ta'ala tentang karakter dan ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan bahwasanya baginda Nabi SAW itu orang yang paling sempurna. Tidak ada orang yang paling sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau belum lahir di dunia ini, para jamaah sudah dikabarkan namanya oleh Allah Ta'ala. Belum lahir, belum ada beliau di dunia, tetapi Allah Ta'ala sudah mengabarkan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap nabi yang diutus oleh Allah, setiap rasul yang diutus oleh Allah, Allah Ta'ala minta perjanjian dari para nabi dan rasul. Kalau nanti datang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian akan beriman kepadanya? Apakah kalian akan membelanya? Apakah kalian akan mendukungnya? Ini permintaan Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dan semua mengatakan kami akan beriman kepadanya dan kami akan membelanya. Maksudnya membela siapa?
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, kata para ulama, memiliki dua kesempurnaan. Yang pertama adalah al-kamal fid din, kesempurnaan di dalam beragama. Tidak ada orang yang paling sempurna agamanya, tidak ada yang paling sempurna ibadahnya selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para jamaah beliau kalau sholat malam, satu rakaat itu yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Kita alhamdulillah bacanya juga Al-Baqarah. Cuma Al-Baqarah di bagian depan dan Al-Baqarah di akhir. Ya baik. Kalau Rasulullah SAW yang dibaca Al-Baqarah sempurna dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu beliau baca untuk satu rakaat. Orang yang sangat sempurna ibadahnya kepada Allah. Bahkan Aisyah mengatakan beliau kemudian ruku, lama rukunya sama dengan lama waktu beliau berdiri membaca ayat Al-Quran. Ketika beliau bersujud, lama sujudnya sama seperti lama kondisi beliau berdiri untuk membaca Al-Quran. Bayangkan para jemaah, tidak ada orang yang paling bagus ibadahnya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pernah mengatakan, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana, kata beliau. Jadi di hadis Imam Bukhari, demi Allah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu tentang Allah, ma'rifatullah, tidak ada lain kecuali aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mengenali Allah Ta'ala, tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini disangka dalam sebuah riwayat, dulu di zaman itu ada 3 orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana ibadahnya beliau. Tentu Aisyah sebagai istri kan tahu betul bagaimana Rasulullah SAW ibadah beliau, keseluruhan beliau. Maka kemudian 3 orang ini masing-masing berazam, masing-masing berjanji. Yang pertama, sahabat yang pertama ingin melakukan sholat malam semalam suntuk tanpa istirahat. Jadi dia mau sholat tahajud sepanjang malam tanpa istirahat. Yang kedua, ingin berpuasa sunnah sepanjang 1 tahun tanpa putus. Dan yang ketiga, tidak ingin berkeluarga atau menikah. Mau fokus ibadah. Kira-kira Rasul setuju enggak? Kira-kira Rasulullah setuju enggak? Ini sudah keluar daripada fitrah, sudah keluar daripada apa yang menjadi kebutuhan manusia. Maka beliau mengatakan, fa inni akhsyakum wa atqakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa kata beliau? Saya sholat tahajud, tetapi sebelum tahajud saya istirahat terlebih dahulu. Saya berpuasa, kata Nabi, tetapi saya jeda antara satu puasa dengan puasa yang lain. Dan aku juga, kata beliau, berkeluarga atau menikah. Lalu beliau tutup dengan hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mencintai sunnahku maka dia bukan bagian daripada umatku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang pertama para jamaah, al-kamalu fiddin, kesempurnaan di dalam agama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-kamalu fil badani wal jasad, kesempurnaan secara fisik dan kesempurnaan dari segi lahiriah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agamanya sudah sempurna, dan yang kedua adalah secara fisik beliau adalah orang yang paling sempurna. Mungkin di sini perlu kami luruskan para jemaah. Selama ini mungkin yang kita sering dapatkan atau sering kita dengar, Nabi yang paling gagah itu Nabi Yusuf alaihissalam. Betul ya Pak ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Kan biasanya kalau kita dengar yang ceramah atau pengajian, umumnya orang menganggap itu Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling tampan. Ternyata kalau kita kembalikan kepada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW yang diceritakan secara langsung oleh para sahabat, ternyata tidak ada manusia yang paling tampan di atas muka bumi ini, tidak ada manusia yang paling gagah di atas muka bumi ini selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para sahabat itu meriwayatkan apa? Wajahnya Nabi itu adalah seperti rembulan pada saat purnama. Bayangkan kalau wajah seseorang seperti rembulan, tetapi betapa tampannya dan betapa gagahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu mengibaratkannya kal-qamari lailatal badri, seperti rembulan pada malam purnama. Tanggal berapa biasanya Pak? Tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Jadi berarti kita pahami bahwasannya orang yang paling tampan fisiknya, orang yang paling sempurna jasadnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi daripada ketampanannya Nabi siapa Pak? Nabi Yusuf. Dan inilah yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi mohon kita luruskan selama ini Pak, bukan Nabi Yusuf yang paling gagah, tetapi yang paling gagah dan tampan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rawal Bukhari, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bagaimana ciri fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus dan orang yang paling tampan wajahnya, dan orang yang paling terbaik akhlaknya. Jadi ini yang diceritakan oleh sahabat Bara bin Azib adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik wajahnya, paling indah wajahnya, dan yang paling terbaik akhlaknya. Dan ini kalau boleh dikatakan, ini yang namanya gagah secara lahir dan batin. Fisiknya sudah bagus, sudah tampan, tetapi juga akhlaknya begitu mulia. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Mekah dulu menyebut beliau itu Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Apa kira-kira artinya Al-Amin Pak? Orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat terpercaya. Ada satu peristiwa terjadi di saat usia beliau kurang lebih 35 sana. Usia beliau waktu itu masuk 35 tahun. Berarti 5 tahun sebelum apa Pak? Sebelum menjadi Nabi.
Ada satu peristiwa terjadi di Mekah. Banjir besar terjadi di Mekah. Ia membawa Hajar Aswad itu terlempar dari tempatnya. Karena banjirnya besar, akhirnya Hajar Aswad itu terhempas, terbawa air. Lalu orang-orang suku Quraisy atau kabilah-kabilah bangsa Arab saat itu masing-masing merasa kami yang lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Kabilah A mengatakan kami yang lebih berhak, kabilah B mengatakan kami yang berhak, kabilah C mengatakan kami yang lebih berhak, dan tidak ada yang mau mengalah. Orang kalau tidak ada yang mau mengalah, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi perang fisik, bisa terjadi pertikaian. Karena masing-masing merasa kami yang lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Lalu kemudian di antara mereka mengatakan kalau begitu kita ambil jalan tengahnya. Siapa saja yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, maka dia yang kita minta nanti untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Ini Pak yang menjadi keputusan mereka. Siapa saja yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, maka dialah yang kita minta nanti menjadi penengah di antara kita. Lalu Rasulullah SAW, beliaulah orang yang paling pertama memasuki Masjidil Haram keesokan harinya. Biasanya kalau Nabi masuk Masjidil Haram itu dari pintu namanya Babus Salam. Jadi Babus Salam itu ada dua. Di Masjid Nabawi ada Babus Salam, kemudian di Masjidil Haram juga ada pintu namanya Babus Salam. Di mana posisinya Babus Salam itu kalau di Masjidil Haram itu posisinya tidak jauh dari Marwah. Marwah itu adalah tempat terakhir selesai kalau orang sa'i dari Safa kemudian menuju Marwah. Kan kalau sa'i biasanya dari Safa kemudian Marwah, nanti balik lagi ke Safa, kemudian balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, kemudian Marwah, kemudian ke Safa, dan berakhirnya sa'i itu adalah di Marwah. Nah, tidak jauh dari Marwah itu ke arah sebelah kanan ada satu pintu namanya Babus Salam. Namanya apa? Babus Salam. Di Madinah ada juga Babus Salam, berada di sebelah kanan Masjid Nabawi, di ujung sebelah kanan. Yang ini yang dibuka kalau di Masjid Nabawi 24 jam non-stop. Orang bisa memasuki Raudhah dan pintu namanya Babus Salam. Baik, kemudian tadi masing-masing orang mengatakan kami yang lebih berhak, tetapi yang diputuskan yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad orang yang paling pertama kali memasuki Masjidil Haram esok harinya. Masya Allah Pak, dengan izin dan ridha Allah, orang yang paling pertama memasuki Masjidil Haram baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang Mekah? Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang kami sangat percaya, orang yang kami sangat percaya, dan orang yang sangat kami percaya. Maksudnya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka menyerahkan kalau begitu Nabi Muhammad, kalau begitu engkaulah yang meletakkan Hajar Aswad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Pak? Beliau menggelar selendang beliau, sorban beliau, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah sorban beliau. Lalu beliau meminta perwakilan dari masing-masing kabilah untuk memegang ujung sorban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diminta mereka mendekat ke Ka'bah, bergeser ke Ka'bah, dan beliau kemudian dengan tangan yang mulia mengambil Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semula. Tapi semua sudah merasa puas karena mereka diingatkan untuk sama-sama meletakkan kembali apa? Hajar. Inilah Masya Allah hakimnya baginda Nabi SAW, begitu bijaksananya akhlak yang dimiliki oleh beliau. Wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam uswatun min akmalis suwar. Kepribadian beliau, akhlak beliau, dan rupa beliau itu adalah orang yang paling sempurna kata para ulama. Jadi tidak ada orang yang paling sempurna
akhlaknya, sempurna fisiknya selain daripada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya adalah ketika seseorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah. Pertama adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan dikumpulkan bersama beliau. Jadi siapa saja yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia cinta kepada beliau dan memperbanyak salawat kepada Nabi. Dia amalkan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ati. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadi kiamat. Mata sa'at ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kira-kira Rasul memberitahu kapan? Kira-kira Rasul kasih tahu waktunya mana? Apakah Rasul akan memberikan informasi tentang kapan waktunya? Justru Rasul bertanya kepada sahabat tadi, wa madza a'dadta laha? Apa yang kau sudah siapkan untuk akhirat itu, wahai si fulan? Jadi Rasul tidak kasih tahu jawabannya kapan waktunya, karena memang Rasul tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi Rasul justru bertanya kepada sahabat tadi, apa yang telah kau persiapkan? Maka lalu kemudian sahabat itu mengatakan, qala la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku miliki kecuali adalah aku sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Aku tidak punya banyak bekal pada saat ini, tapi aku punya harapan karena aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Faqala, lalu maka Nabi sallallahu menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan berkumpul dengan siapa yang kau cinta. Berarti kalau orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencintai ulama, kalau orang mencintai orang-orang yang saleh, maka dia akan dikumpulkan juga dengan ulama, dengan orang-orang yang saleh. Kalau orang mencintai para nabi, para rasul, akan berkumpul juga dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala Anas, maka begitu Anas mendengarkan ucapan Nabi tadi, farihna bi syai'in farahna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami sangat senang mendengar kalimat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, anta ma'aman ahbabta, kau akan berkumpul dengan siapa yang kau cintai. Qala Anas, fana uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar. Aku sangat mencintai Nabi, aku sangat mencintai Abu Bakar, dan aku sangat mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan mudah-mudahan karena aku cinta kepada mereka, aku bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku cinta. Ini yang diucapkan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu. Dibayangkan para jemaah, hanya kecintaan kepada Nabi seseorang bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Hanya kecintaan kepada Rasul orang bisa mendapatkan kedudukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan saja para jemaah
salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu anhu. Rabi'ah ini sahabat laki-laki yang mana, bukan sahabat perempuan, namanya Rabi'ah. Kan Rabi'ah itu bisa nama buat laki-laki, bisa juga nama buat apa? Perempuan. Sama kita kalau di Indonesia itu Endang. Betul Bapak itu? Ada endang, ada endang. Bedanya apa? Apa bedanya endang dan endang? Hah? Kalau endang orang mana? Oh Jawa. Kalau endang orang Jawa. Tapi kalau tulisannya sama. Itu dalam bahasa Arab namanya ismul musyarak, nama yang memiliki dua penggunaan. Bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk apa? Perempuan. Biasanya kalau endang itu itu perempuan. Ya, kalau endang biasanya digunakan untuk apa? Laki-laki. Ya. Tapi secara umum tulisannya sama, isi musyarak namanya. Ada sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Ini sahabat Masya Allah Pak. Beliau ini menjadi khatibnya Rasulullah SAW. Setiap kali Rasul mau sholat tahajud, sahabat ini selalu standby menyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Karena di zaman Nabi orang kalau wudhu itu Pak mesti dituangin, ya, mesti diapain Pak? Dituangin. Karena di zaman Nabi belum ada apa Pak? Belum ada keran Pak. Jadi orang kalau mau wudhu ada dua kemungkinan, bisa tuangin sendiri atau dituangin. Nah ada sahabat yang selalu standby setiap Rasul mau tahajud, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu anhu. Sampai-sampai sahabat ini Pak tidak tenang tidur di malam hari kalau dia tidak bisa berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu abidu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi, dan aku membawakan air wudu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Faqala li, lalu Rasul bertanya kepadaku, salini syai'an, tolong minta sesuatu dari bukan. Bayangkan Rasul tawarkan kepada sahabat tadi, tolong minta sesuatu kepadaku, tanya beliau. Kira-kira apa yang diminta oleh sahabat ini Pak? Ini permintaannya pasti istimewa, gak tanggung-tanggung mintanya. Faqultu as'alu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Aku memohon supaya nanti aku bisa berdampingan dengan Anda wahai Rasul di dalam surga ya Allah. As'alu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul bertanya, aw ghayra dzalika, apakah kamu punya keinginan yang lain? Qultu wadaka ya Rasulullah. Cuma itu yang aku minta ya Rasulullah. Mau minta yang lain, yang penting bisa berdampingan kebersamaan dan ibadah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata beliau? Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu perbanyaklah sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau orang ingin berdampingan dengan Nabi dan Rasul, kalau seseorang ingin bersama Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kira-kira? Memperbanyak sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Jadi kasratus sujud di situ artinya adalah sholat. Di dalam ilmu bahasa Arab ini yang disebut dengan zikrul ba'di wa iradatul, menyebutkan sebagian
tetapi yang dimasukkan adalah keseluruhannya. Jadi sujud yang disebutkan, tetapi yang diinginkan adalah seluruh daripada rangkaian ibadah sholat. Baik, ada beberapa hal yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ciri fisik beliau, kata Anas bin Malik, tidak terlalu tinggi dan juga Rasul tidak terlalu pendek. Berarti kalau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, itu berarti artinya adalah fisik beliau itu adalah pertengahan. Tinggi tidak terlalu tinggi, pendek pun juga tidak terlalu apa? Tidak putih sekali dan juga tidak kecoklatan. Berarti fisik beliau yang kedua adalah tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu coklat. Berarti kira-kira maksudnya apa, Pak? Pak, mungkin kulitnya sama warna gitu. Jadi putih tidak terlalu putih, hitam pun juga tidak terlalu hitam. Berarti kulit beliau itu adalah sawan. Kemudian beliau rambutnya, kata Anas bin Malik, tidak keriting pekat dan juga tidak lurus mencurai. Jadi keriting tidak, lurus pun juga tidak. Berarti rambutnya apa? Hitam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak yang terbaik dalam pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Kalau bukan itu beda Pak. Kalau bukan itu Pak tingginya sangat tinggi Pak. Umar itu kalau naik kuda, kuda yang paling tinggi, kaki beliau itu Umar itu masih menyentuh dengan tanah. Itu Umar bin Khattab. Berarti badannya di mana Pak? Tinggi apa pendek Pak? Sangat tinggi Umar bin Khattab. Jadi kalau beliau pakai kuda yang paling besar, itu kakinya masih menyentuh ke tanah Pak. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Usah kebayangnya itu Pak kayak yang main apa namanya smackdown itu. Badannya gede, tinggi. Kalau naik kuda, kata Nabi SAW, itu kakinya Umar masih menyentuh ke tanah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada usia 40 tahun, arba'ina aman, di usia 40 tahun. Jadi itu usia sangat matang, usia yang paling terbaik, bahkan itu usia yang didoakan di dalam Al-Quran oleh Allah Taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ya sedikit. Kita lanjutkan riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada usia 40 tahun. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul di usia beliau 40 tahun. Tentu usia 40 tahun usia yang paling terbaik ya. Bahkan disebut di surah Al-Ahqaf ayat 15. Ketika orang sampai usia 40 tahun, maka berdoalah kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham agar selalu mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan beramal saleh yang Engkau ridhai. Jadikanlah
Kemudian Anas bin Malik menceritakan beliau SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Jadi kalau ditotalkan berarti usia beliau 63 tahun. Ya, usianya berapa, Pak? 63 tahun. Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau di usia 63 tahun dan uban beliau tidak mencapai 20 helai di kepala beliau. Jadi ubannya Nabi SAW tidak banyak. Kata Anas bin Malik kurang lebih hanya mencapai 20 helai saja. Ya, jadi mungkin hanya beberapa bagian saja dari bagian kepala beliau yang ada ubannya. Kata Anas bin Malik, ubannya Rasulullah SAW di kepala beliau tidak mencapai 20 helai. Ya berarti tidak sampai, mohon maaf, ya uban merata enggak. Cuma berapa helai kata Anas? Tidak lebih dari 20 helai di kepala beliau, yaitu uban beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menceritakan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW postur beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Berarti tadi gimana ukurannya? Sedang saja, ya. Dan fisik beliau adalah sangat bagus, sangat tampan, kata Anas bin Malik. Rambut beliau tidak keriting dan juga tidak lurus, vertikal, ya, tidak keriting dan juga tidak lurus. Jika beliau berjalan beliau dengan tegak. Ya, Nabi SAW ketika berjalan itu adalah beliau tegak ketika berjalan. Jadi tidak posisi mohon maaf melunduk, tidak, tapi beliau berjalan dengan tegak. Ya, tapi tegak badannya beliau, mohon maaf, tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan keangkuhan, tidak. Tapi memang postur beliau tegak. Ini yang diceritakan oleh sahabat mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan tentang Rasulullah SAW. Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kedua telapak tangan dan kakinya beliau tebal, ya. Jadi telapak tangannya dan telapak kakinya Pak, tebal. Berarti agak sedikit kekar maksudnya, Pak. Ya. Kemudian tulang-tulang panjangnya besar, bulu-bulu dadanya panjang. Kata Ali bin Abi Thalib, jika berjalan beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Karena kalau menurun badannya agak ditegakkan. Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelumnya dan sesudahnya. Ini riwayat dari sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali para jemaah bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga menantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali ini kemudian nanti beliau memiliki dua cucu yang bernama Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yang disebut oleh Nabi Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, pimpinan pemuda penghuni surga yang Allah. Cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu beriwayatkan, aku melihat Rasulullah SAW di malam purnama. Ini kata Jabir radhiyallahu anhu, ketika aku melihat wajahnya Rasulullah SAW, seakan-akan aku melihat di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan, ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan itu, kata Jabir bin Abdullah. Jadi mohon maaf kalau ada purnama dan orang melihat wajahnya Nabi, wajahnya Nabi jauh lebih bagus, lebih indah dibandingkan purnama itu. Maka riwayat inilah para jamaah yang kemudian dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya Nabi Muhammad lebih tampan, lebih gagah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau boleh dikatakan Pak, Nabi Yusuf itu gagah, tetapi Nabi Muhammad lebih apa? Gagah. Nabi Yusuf tampan, tetapi Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Nabi Yusuf indah, tetapi Nabi Muhammad jauh lebih indah dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi bukan berarti Nabi Yusuf jelek gitu ya. Nabi Yusuf gagah, tampan, indah, tetapi Nabi Muhammad SAW jauh lebih gagah, jauh lebih tampan, dan jauh lebih indah. Ya. Apalagi ada mungkin sebagai kita mengamalkan kalau orang lahiran lalu dikasih baca surat Yusuf, ya nanti anaknya jadi apa? Jadi gagah misalnya. Jadi tidak ada korelasi sebenarnya surat Yusuf sama ketampanan. Ya, silakan orang kalau baca surat Yusuf boleh, mungkin mengambil hikmahnya, mengambil inspirasinya boleh. Tapi jangan dihubungkan ya Pak ya. Kalau orang membaca surat Yusuf nanti anaknya jadi apa Pak? Gagah. Nah, itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau orang mungkin berharap mudah-mudahan akhlaknya seperti akhlak Nabi Yusuf, dia menjaga penghormatannya, itu boleh Pak. Tapi kalau menghubungkan nanti supaya badannya jadi gagah, tampan, ini saya kira mungkin perlu kita luruskan apa yang menjadi pemahaman kita. Baik, Allah Ta'ala mungkin itu dulu yang bisa kita kaji tentang bagaimana ciri karakteristik dari Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan para jemaah Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti karakter fisik Rasulullah, supaya kita masuk wah, tidak. Kajian sebelum ini juga dinaikkan oleh yang ini juga satu ayat di satu hadis di itu dan kesimpulan pemahaman saya yang menerima adalah asalis sujud itu juga mencerminkan cahaya. Dan pertanyaan saya, di lingkungan saudara-saudara kita yang muslim sekarang itu ada sejumlah yang bentuknya hitam. Apa itu? Jidatnya. Nah, ini bersandar pada siapa? Kalau kita paham bahwa sunnah Rasul itu adalah sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, baik watak, fisik, kelihatannya, ucapan, perintahnya, contoh yang bahkan. Nah, kalau itu orang-orang yang tebal jidatnya itu bersandar pada siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian para ulama memahami mana athar sujud itu ada beberapa penjelasannya. Athar sujud itu bisa berarti adalah pada wajahnya Allah Ta'ala tampakkan kebaikan. Orang yang bersujud itu wajahnya terlihat begitu bagus. Orang kalau bersujud. Tapi orang yang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampak wajahnya itu tidak ada aura kebaikan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua akan sujud liqtalati sujud, karena dia saking lama dia bersujud, dia panjangkan sujudnya, ada bekas-bekas di wajah mereka dari bekas sujud. Jadi artinya apa? Kita berhusnudzon kepada saudara kita mungkin yang kedapatan di jidatnya ada bekas sujud. Kita mungkin apa ya? Itu insya Allah makna daripada liqtalati sujud, memperpanjang sujud. Tapi bukan menjadi satu keharusan yang banyak. Orang mesti harus jidatnya hitam, bukan mesti. Tapi bila mungkin orang itu memiliki jidat hitam, ya mungkin itu karena dia lama bersujudnya, dia perpanjang doa-doanya waktu sujud, sehingga ada tampak bekas pada fisiknya, ada hitam, warna hitam pada jidatnya. Dan insya Allah itu tanda orang-orang yang mudah-mudahan dekat dengan Allah, tanda orang itu mulia, ya, ada bekas
daripada sujud pada wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua maknanya. Asal sujud itu bisa berarti adalah aurat kebaikan terlihat, atau juga secara fisik terlihat pada bagian telinga itu ada bekas warna hitam ya daripada sujud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain Pak? Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Ini biasanya ibu-ibu lagi tanya Bu. Bu ada pertanyaan Bu? Baik. Masya Allah, orang yang mau pada paham dia. Ini tanda orang yang cerdas. Kullu ladzi bil isyarati yafham. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.